Kiai juga manusia, ditulis oleh Adin di seword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pandemi belum juga terakhiri, bahkan sedang terjadi lonjakan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Menurut beberapa berita, Indonesia menjadi nomor 1 di dunia sebagai negara yang lonjakan harian pasien positif COVID-19 terbesar. Sangat miris dan mengkhawatirkan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulanginya. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi sejak awal munculnya COVID-19 mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan terbaru PPKM darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 3 sampai dengan 4. Berbagai aturan ini bertujuan utama untuk menekan penyebaran COVID-19, tetapi PPKM darurat disinyalir belum optimal karena tingkat kepatuhan masyarakat masih rendah. Masyarakat tidak begitu mengindahkan aturan PPKM ini, bahkan cenderung menolaknya. Penyebaran COVID-19 ini bukan masalah satu negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global, sehingga jika ada orang yang masih tidak percaya COVID-19, semoga saja mata hatinya bisa lebih terbuka. COVID-19 benar-benar ada, melihat fakta negara di dunia juga mengalaminya, bukan hanya Indonesia saja. Berbagai media telah memberitakan bagaimana ganasnya COVID-19, apalagi sekarang sudah lahir varian baru dari COVID-19 yang sangat menular, yaitu varian Delta. Konon katanya varian Delta ini bisa menular hanya dengan berpapasan dengan pasien yang positif COVID-19. Melawan COVID-19 harus bersikap kolektif, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Perang melawan virus ganas ini harus kompak dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan penuh kesabaran dan ikhlas menerima. Penyebaran COVID-19 bukan hanya mengganggu kesehatan fisik, tapi juga perekonomian, baik negara maupun masyarakat kecil. Karena untuk menekan penyebaran COVID-19, masyarakat pada umumnya harus tetap diam di rumah dan membatasi mobilitas. Hal ini tentu berakibat signifikan terhadap pendapatan masyarakat kecil, seperti yang dirasakan oleh abang ojol. Di Bandung, beberapa waktu lalu banyak abang ojol yang menyerukan agar toko, kafe, dan restoran kembali dibuka karena jika tutup terus sangat mempengaruhi pendapatan mereka selaku ojek online. Pemerintah harus bekerja lebih keras dengan mengajak semua elemen untuk mensosialisasikan, mengedukasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahaya COVID-19. Guru, tenaga kesehatan, semua pejabat pemerintahan dari presiden sampai RT RW harus bisa mengedukasi masyarakat, termasuk para tokoh masyarakat yang perkataannya didengar oleh khalayak. Tidak ketinggalan para kiai yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang sangat didengar wejangannya. Menurut Ketua PBNU, Kiai Haji Said Akil, masih ada kiai yang tak percaya dengan adanya virus corona. Bahkan menurut Said Akil masih ada kiai yang berprasangka buruk dengan vaksinasi. Hal ini disampaikan Said Akil dalam peringatan hari lahir PKB yang disiarkan di akun YouTube DPP PKB pada 27 Maret 2021. Hadir dalam acara ini, baik fisik maupun virtual, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, Menak Yakut Khalil Qaumas, Menaker Ida Fauziah, dan Menteri PDTT Abdul Halim Iskandar. Bahkan masih ada kiai yang seuzon bahwa vaksinasi adalah pembantaian massal. Dalam beberapa video di media sosial termasuk Facebook memang ada kiai yang beranggapan bahwa COVID-19 itu tidak ada. Kiai yang tidak percaya COVID-19 melalui dakwah tausiahnya akan menyampaikan hal-hal yang negatif tentang COVID-19. Hal ini pernah terjadi di daerah saya ketika pengajian ustadz yang biasa memberikan ceramah merupakan ustadz yang tidak percaya COVID-19. Beliau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan anjuran pemerintah terkait COVID-19. Saya kira kiai juga memang manusia, tetapi perkataannya sangat didengar oleh masyarakat, sehingga jika yang disampaikannya salah akan berakibat fatal. Masyarakat cenderung akan mengikuti ustadznya. Untuk itu, pemerintah harus lebih intens menggandeng para kiai melalui MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lainnya, supaya para kiai kompak dan masih mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 secara benar, dengan harapan masyarakat akan paham dan sadar untuk menerapkan protokol kesehatan. Jika para kiai seluruh Indonesia kompak dan masif mengedukasi masyarakat tentang COVID-19 di setiap ceramahnya, maka masyarakat akan lebih mudah untuk sadar dan lebih bersemangat untuk menerapkan protokol kesehatan. Menekan penyebaran COVID-19 bukan hanya dibutuhkan kebijakan yang sesuai, tapi juga kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk selalu kompak. Kiai mempunyai peran penting untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang bahaya COVID-19. Bagaimana menurut Anda?
Parah, Indonesia bisa mundur ke belakang jika masih ribut soal fotokopi KTP untuk vaksin. Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makes. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Banyak warga yang merasa gerah ketika ingin ikut vaksin. Kegerahan itu penyebabnya bukan karena teori konspirasi, tapi karena hal sepele yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi di zaman digital ini, yaitu kopi KTP. Iya, warga yang dikabarkan resah itu tidak menerima syarat fotokopi KTP. Padahal sudah ada EKTP asli. Kata mereka, apa sih gunanya EKTP kalau toh dimintai fotokopinya? Masa sudah canggih begini masih main manual kayak zaman Orde Baru yang birokrasinya sengaja dibikin ribet saja. Mungkin begitu keluh sebagian besar warga. Apalagi sistem database kependudukan itu kan sudah canggih, tidak lagi menggunakan database Fox Pro seperti yang digunakan oleh saksi ahli dari Prabowo Sandi waktu Pilpres 2019 lalu. Di Dukcapil pasti sistemnya sudah lebih mumpuni, servernya bukan kacangan, apalagi gorengan receh. Dan jangan tanya berapa anggaran untuk semua teknologi database kependudukan itu, pasti tidak sedikit lah. Maka dengan biaya yang telah dikeluarkan negara begitu besar agar sistem data kependudukan itu rapi, tentu saja harus manfaatkan sebaik-baiknya, mulai dari keamanannya sampai sistem kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Jangan sampai karena malas melek atau masih menyukai cara-cara jadul seperti di zaman Orba adalah menjadi celah bagi para lintah darat yang memanfaatkan data penduduk dalam menjerat masyarakat demi keuntungan pribadi atau perusahaan pinjol itu. Pasti oknum panitia penyelenggara vaksin itu tidak mau memanfaatkan cara yang efektif. Apakah semua penyelenggara vaksin seperti itu? Kenapa semua penyelenggara tidak kompak dalam soal data? Bukankah bisa kerjasama dengan Dukcapil? Dari kasus ini, respon dari juru bicara Kemenkes bidang vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, hanya menjelaskan bahwa syarat fotokopi KTP merupakan syarat vaksinasi tingkat penyelenggara. Syarat tersebut merupakan syarat administrasi. Katanya begini, kalau terkait pengumpulan administrasi ini di tingkat penyelenggara ya, kata Siti saat dihubungi Jumat 23 Juli. Siti mengimbau agar hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik terkait penyelenggaraan vaksinasi di daerah tersebut. Responnya cuma segitu ya, harusnya kan satu komando. Dari fotokopi saat ini sudah susah, banyak yang usaha fotokopi tutup, biaya listriknya besar, dan hasilnya tersengal-sengal. Dengan sekolah online, bagaimana usaha fotokopi itu bisa bertahan? Meskipun bagi masyarakat ada yang punya printer yang lengkap dengan alat scan-nya, terkadang sudah jalan jauh dan hampir tiba di tempat vaksinasi, lupa scan, mau balik ribet kan? Jadi apakah tidak cukup membawa EKTP asli yang sering ada di dompet? Jika ada penyelenggara masih bersikukuh meminta fotokopi KTP, ini malah akan memperlambat target vaksinasi. Target 1 juta bisa terjadi diskon karena lambatnya birokrasi. Bangsa kita kan sudah belajar dari buruknya birokrasi zaman jadul kan? Masa sih mau terulang lagi? Apalagi mengingat pandemi ini kita dipaksa bergerak cepat karena penularan virus juga pun cepat. Blux dan kebebalan dari para kadrun dan pendapat ahli pun bilang begini, sekarang sudah zaman internet semakin banyak, jadi semakin urgent kita harus suarakan stop fotokopi KTP. Ini kata Ismail Fahmi, ahli sosial media itu. Lalu Fahmi pun menyarankan petugas vaksinasi atau birokrasi lainnya cukup meminta masyarakat memperlihatkan EKTP aslinya saat proses verifikasi data. Apalagi saat ini sudah ada database Dukcapil. Nah kan, kenapa masih perlu model birokrasi gaya jadul yang hanya menyulitkan dan memperlambat vaksinasi? Jadi, pihak terkait harus mengambil tindakan meskipun kelihatan remeh. Kalau tidak demikian tetap akan lambat dan warga akan gerah. Mengingat pandemi ini banyak yang sudah stres. Jangan sampai masalah sepele ini justru menjadi pemicu stres yang bahaya dampaknya. Anak sekolah saja sudah sistem online, masa sih untuk vaksin harus dimintai fotokopi KTP? Hello, sekarang ini Cina sudah menciptakan kereta maglev tercepat di dunia, 600 km per jam. Jadi jarak 1000 km hanya ditempuh 2,5 jam. Wow, sementara kita di Indonesia masih ribut soal fotokopi KTP, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan? Belum lagi kaum yang begitu keras perlawanannya kepada pemerintah, meskipun mereka itu sudah salah besar dan bobrok cara bermain politiknya. Jadi selain masalah receh fotokopi harus diselesaikan, maka kita harus fokus kepada para bohir yang senantiasa mengganggu negara ini. Jadi, mari menjadi manusia efektif dengan birokrasi yang memudahkan, bukan mengidiotkan. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?